Salam saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara. Saya percaya saudara sehat, saudara menikmati berkat Allah, saudara menikmati mujizat dari Tuhan setiap saat. Hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, maka tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Segala sesuatu menjemukan. Mungkin pernah kita merasakan hal ini. Kita jenuh. Waduh, sudah lama saya berdoa. Aduh, saya sudah lama melakukan ini. Saya sudah lama merindukan akan terjadi di dalam kehidupan saya. Betul. Mungkin juga kita berkata, aduh, tadi saya lama tunggu kamu ya, kita janjian begini. Kita merasa jenuh. Semua orang pasti mengalami hal itu. Tetapi lewat kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 8 ini mengingatkan kepada kita, semuanya menjemukan atau menjenuhkan. Banyak orang yang jenuh akhir-akhir ini. Jenuh untuk berdoa lagi. Jenuh untuk bersekutu lagi. Jenuh untuk menyembah Tuhan lagi. Jenuh untuk merenungkan firman Tuhan. Jenuh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sudah dianggap seperti rutinitas. Makanya hari ini, dalam perenungan firman Tuhan ini saya berikan judul, bahaya kejenuhan. Bahaya sekali kejenuhan itu. Karena banyak orang yang jenuh, alhasilnya dia melakukan apa yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, apa bahaya kejenuhan dan kejemuan dalam hidup seseorang? Yang pertama, membuat kita cenderung mencari pelarian dan kepuasan yang semu. Kita harus menghadapi semua. Kita percaya di balik air mata dan kesulitan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hidup orang percaya bukan lari dari kenyataan, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam hidup. Jangan cari pelarian, jangan cari kepuasan contohnya untuk mabok. Oh, saya sudah lama berdoa di gereja, udah nggak usah saya berdoa lagi. Ya, kalau ada masalah suami istri, suami tinggalkan rumah pergi ke wanita lain, udah jenuh sama istrinya, menjemukan sama istrinya. Dosa Pak, dosa. Ingat umur Pak. Ingat umur. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ada masalah suami istri, ada masalah keuangan sudah menjemukan, jenuh. Oh, saudara cari kekayaan di mana-mana. Saya mengatakan, tandanya saudara sudah ambang kehancuran. Yang kedua, apa bahaya kejenuhan dan kejemuan dalam hidup seseorang? Membuat kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah tidak mampu lagi untuk bersyukur. Ya. Pada akhirnya, hidup kita hanya penuh dengan sungut-sungut, ya, menyalahkan orang lain, bahkan banyak mengeluh, banyak saudara akan kasih Tuhan menyalahkan Tuhan, bahkan sudah tidak mau lagi saudara akan kasih Tuhan untuk datang beribadah, bahkan emosi kita sudah tidak mau stabil lagi, ya, sering marah tanpa sebab. Kalau di kantor marah-marah sama karyawan tanpa sebab, ya,
Atau di rumah caci maki anak-anak, caci maki pembantu, bahkan tetangga kita tanpa sebab. Hanya gara-gara salah parkir sedikit, kita sudah marah sama tetangga kita, sudah berantem sama tetangga kita. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kita hari ini, biarlah kita tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, ya ingat yang ketiga. Apa bahaya kejenuhan dan kejemuan dalam hidup seseorang yang ketiga? Yaitu membuat kita lemah dan cepat putus asa. Iblis menghendaki kita tidak punya iman. Karena itu iblis berusaha untuk membuat kita supaya lemah. Lemah dari godaan, lemah dari untuk mencari kekayaan, lemah saudaraku dikasihi Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, lemah dalam pergaulan. Kalau orang lain pakai narkoba, ikut juga pakai narkoba. Kalau orang lain selingkuh, ikut juga selingkuh. Kalau orang lain cerai, ikut juga orang lain cerai. Kalau orang lain saudaraku mencari kekayaan, ya, kepada ke tempat-tempat keramat, ikut juga. Karena kenapa? Karena lemah dan cepat putus asa. Saya mau katakan, kalau saudara berpegang teguh atas firman Tuhan, saya sangat percaya saudara tidak akan lemah. Saudara tidak akan cepat jatuh. Saudara tidak akan cepat ikut arus. Jangan cepat ikut arus saudara dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun saudara tidak punya apa-apa, tetapi saudara tidak jenuh dan kejenuhan dalam hidup ini. Saya percaya saudara justru berkenan kepada Tuhan. Saudara menjadi orang hebat. Saudara menjadi orang yang luar biasa. Makanya hari ini mungkin saudara juga sudah jenuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lihat dirimu, Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini, saya tidak lemah lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya akan bangkit kembali. Saya percaya Tuhan akan melepaskan saya dari segala kejenuhan ini. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati.